Engkau yang membawakan setiap kami untuk mengenal Engkau Tuhan. Agar kami menyadari setiap pertemuan ibadah mengandung janji dan pengharapan yang ada padamu. Engkau mengubahkan akan setiap kami sehingga kami benar-benar menyadari bahwa keselamatan itu pasti dan bukan hanya sekedar bayangan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Curahkan roh-Mu atas setiap kami. Biar pengetahuan dan pengenalan akan Engkau itu terus membawa kami di dalam jalan-jalan yang Engkau tunjukkan. Jalan-jalan kemenangan sampai kami menuju destiny yang Engkau tetapkan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Judulnya ikut Yesus. Saya paling bingung kalau mau kasih judul. Tapi saya pikir ikut Yesus saja lah. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar ya kan? Tidak akan ada yang ingkar. Kita tahu bahwa ketika kita ikut seseorang, itu kita tahu bahwa kita menuju ke suatu tempat. Menuju ke suatu tempat dan pasti ada tujuannya. Pasti ada tujuannya ya. Kalau kita menyadari ya, ketika Yesus berkata, ikut aku. Kita kan gak kenal Yesus. Belum kenal Yesus gitu. Tapi kok kita bisa mau gitu tuh. Itu karena Bapa yang menarik kita datang kepada Yesus. Karena anugerah. Makanya dikatakan bahwa orang Kristen itu suatu anugerah. Jika tidak ditarik oleh Bapa, kita tidak dapat datang kepada Yesus ya. Kita ikut Yesus, kita mau ikut Yesus. Nah, kita tahu. Sekarang kan kita tahu bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, di dalam zaman sekarang ini kita tahu kita masih hidup di dunia. Berarti kita masih menjalani perjalanan kita di dunia ini. Padang gurun kita tentu dunia, karena kita akan bertemu dengan banyak hal, dengan banyak orang yang tidak kita kenal. Kita dibentuk dengan segala macam karakter daripada orang-orang yang kita temui. Ya, kalau ada ada perkataan begini. Kalau kita ketemu dengan seseorang, itu merupakan perjumpaan ilahi. Nah, kita nggak tahu nih bakalnya akan terjadi apa. Nah, tapi kita tahu bahwa sesuatu yang ilahi, Tuhan berikan nanti suatu saat, Tuhan akan bukakan kepada kita ya. Nah, Yesus itu, kita mau jalan dengan Yesus karena Yesus itu jalan. Karena Yesus itu memberikan kepada kita kebenaran. Kebenaran itu yang pasti. Bukan yang bayangan. Kita lihat di Ibrani 10 ayat 1. Saya loncat dulu ya. Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Bayangan saja dari keselamatan. Ya. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Nah, kita kalau lihat ya, di dalam hukum Taurat, di dalam hukum dan peraturan apa saja yang di dunia ini, itu cuma terdapat bayangan untuk keselamatan. Ngerti kan maksudnya? Ngerti ya? Nah, peraturan-peraturan apa aja? Bilang keselamatan. Nanti selamat ini itu, nanti akan terjadi ini dan itu. Tetapi kita tahu, semua yang bukan dari atas itu tidak asli. Yang dari atas itu yang dari Tuhan. Siapa yang turun dari atas? Itu cuma Yesus Kristus Tuhan. Yang punya jalan, yang punya kebenaran untuk memerdekakan setiap orang, setiap manusia. Hanya bisa dimerdekakan ketika dia kenal kebenaran, mempraktekkan kebenaran, dan otomatis
Semua ikatan-ikatan yang ada pada kita terlepas ketika kita melakukan kebenaran. Nah, semuanya itu adalah roh-roh dari dunia yang ngaku bisa menyelamatkan. Yang mengaku bisa menyelamatkan. Kalau kita lihat, kita tahu roh-roh dunia. Sebenarnya roh dunia itu lemah, miskin. Seperti firman Tuhan katakan, roh dunia yang lemah dan miskin. Tapi kok banyak orang percaya. Bahkan tiap tahun datang, tiap kali datang. Benar-benar kasihan sekali saudara. Ini waktunya kita untuk memberitakan Injil kepada mereka. Mereka terikat, terbeban, dan hidup mereka tergantung pada apa yang mereka percayai. Padahal apa yang mereka percaya itu spirit dunia, spirit dari nenek moyang turun-temurun, spirit dari ceritaan orang-orang. Itu dikatakan firman Tuhan, miskin dan lemah. Ketika digoncangkan mereka miskin dan mereka akan lemah. Mereka miskin, padahal mereka menurut mereka kaya. Karena itu memperkaya mereka, tapi di mata Tuhan itu miskin karena tidak mempunyai sesuatu yang kekal. Kita pegang apa yang Tuhan berikan kepada kita. Banyak orang kan menawarkan jalan, tapi kita tahu jalannya tidak menuju hidup. Tapi Yesus memberitahukan jalan kepada kita. Jalan itu menuju kepada hidup ya. Menuju kepada hidup. Banyak yang bilang gini, dulu kita kalau ledek-ledekan gitu ya. Banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Roma. Tapi kita tahu satu jalan ke surga hanya melalui Yesus. Hanya ada satu pintu yang bisa dibukakan. Pintu itu adalah Yesus. Jangan pernah meninggalkan Yesus. Apapun perjalanan hidup kita di padang gurun ini, apapun kekecewaan kita, apapun kesakitan kita, apapun kita nih, kalau jalan ngerondong tuh, keseret-seret gitu ya, keseret-seret. Ini nih luka lecet. Ketika kita jalan luka lecet, tapi kita tahu Tuhan menunjukkan jalan, hanya Tuhan jalan. Tuhan sedang menguji kita, Tuhan sedang membuat kita tetap berpegang pada apa yang tidak tergoncangkan ya. Banyak orang kalau kita lihat ya, orang tuh mau cari Tuhan, ya saya mau cari Tuhan, dengar firman Tuhan, punya pengetahuan firman Tuhan, tetapi sebenarnya mereka tidak kenal Tuhan. Kenapa enggak kenal Tuhan? Karena mereka enggak datang kepada Tuhan. Hanya sekedar cari-cari pengetahuannya aja. Sedangkan kita butuhnya pengetahuan, pengenalan akan Tuhan. Jadi kita memang butuh pengetahuan yang dari Tuhan. Tapi kita harus datang kepada yang punya pengetahuan itu. Kita harus datang pada Tuhan Yesus Kristus. Harus datang. Karena apa? Karena pengetahuan, pengenalan akan Tuhan yang membawa kita pada kehidupan. Ingat, pada kehidupan, bukan kepada yang bukan kehidupan. Dalam perjalanan kita tahu kita banyak mengalami pembentukan karakter, ada gesekan-gesekan gitu ya. Tetapi kita juga harus ingat, ketika kita ada di dalam perjalanan rohani kita, di dalam padang gurun kita akan banyak binatang-binatang di padang gurun. Kita tahu ya, binatang bukan binatang secara jasmani, secara roh maksudnya ya. Nah, kita kadang-kadang nggak tahan. Kalau kita nggak tahan, kadang-kadang kita nih ada berontaknya. Kita ada berontaknya, sudah ada keberontaknya, aduh nggak ketemu-temu jalan, udahlah saya nggak mau mikir-mikirin apa-apa, uslah keluarlah dari jalur. Sekarang ini banyak yang keluar dari jalur, tapi kita harus tahu kepastian cuma ada pada Yesus Kristus ya. Sangat perlu kita komitmen dengan Tuhan, ikat janji dengan Tuhan ya, ikat janji dengan Tuhan. Tuhan di pihak yang satu kita tahu pasti Tuhan setia menggenapi
Kita yang manusia yang seringkali cuma lihat sekedar deket, yang lihat mata, yang dengar telinga aja sudah cukup. Tapi kalau itunya menggoncangkan kita, wis keluar. Nah itu tuh bahaya ya. Kita harus memberi diri kita komitmen. Jadi kitanya harus komitmen. Banyak orang pelayanan. Orang pengennya pelayanan. Saya mau melayani ini, saya mau melayani itu ya. Tapi tidak memberi diri. Mau memberi diri. Kalau mau memberi diri itu komitmen. Mau ada di dalam satu naungan yang Tuhan sudah delegasikan kepadanya untuk terima otoritas sebagai pemimpin. Kita mau ada di bawahnya. Kita mau menundukkan diri. Kita mau memberi diri. Jadi kalau orang cuma sekedar ikut-ikutan itu kurang apa ya? Kurang punya rasa memiliki, sense of belonging. Kalau bahasa ekonominya tuh sekolah ekonomi, sense of belonging. Jadi kita nih harus punya, kalau kita melayani kita harus mencintai pelayanan itu. Kita tahu kita harus memberikan yang terbaik pada pelayanan itu. Walaupun kita mungkin tidak bisa dilihat secara mata oleh pemimpin kita, tidak bisa dilihat orang-orang lain, tapi Tuhan menilai. Tuhan menilai, jadi berikan yang terbaik, belajar memberikan yang terbaik ya. Nanti kalau kita mau memberi diri kepada Tuhan dalam segala apa yang Tuhan percayakan pada kita, kita pasti dibawa oleh Tuhan sampai kepada tujuan. Sebab tujuan Tuhan mengeluarkan kita dari kegelapan itu, Tuhan mau membawa kita ke tanah perjanjian. Orang yang masuk ke tanah perjanjian adalah orang-orang yang sudah lulus, yang punya karakter, yang kualifikasinya bagus gitu tuh. Yang punya spiritnya berbeda. Jadi jangan jadi Kristen yang cuma ayam saja. Jadi punya spirit yang berbeda, belajar punya spirit yang berbeda. Setiap pembentukan kita tahu itu baik buat saya, itu baik buat saya. Setiap hari kita dibentuk, itu baik buat saya. Pengen nangis, pengen berontak, itu baik buat saya. Saya sudah komitmen, saya sudah komitmen seumur hidup. Ya jadi saya harus mau tidak mau, ya tunduk gitu tuh ya. Ngerti semua kan? Semua pasti ngerti. Kita lihat loncat ya. Kalau Ibrani 10 ayat 1 itu mengatakan sebentar ya, Ibrani 10 ayat 1 kan di sini kan hukum Taurat, di dalam hukum Taurat termasuk hukum-hukum yang lain, peraturan-peraturan lain di dunia, ngerti? Semua pasti ngerti lah. Ya, hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan. Kalau di dalam Yesus bukan bayangan tetapi fakta dan kepastian. Ingat ya, keselamatan di dalam Yesus cuma fakta, kepastian. Pasti selamat. Apa firmannya? Ada tertulis dalam firman, kita nggak usah ragu. Ya, keselamatan. Cuma saudara harus jadi pelaku firman tentunya ya. Jangan anggap gratis, nggak, jangan seenaknya gitu tuh ya, jangan apa sih? Jangan seenaknya aja ya. Sudah dibayar sama Tuhan Yesus Kristus ya. Di situ dikatakan keselamatan yang akan datang ya. Jadi tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang ambil bagian di dalam hukum-hukum itu ya. Tidak mungkin. Tidak mungkin, kalau namanya tidak mungkin. Tertulis tersirat pokoknya tidak mungkin. Jadi keselamatan cuma ada satu kalau ikut Yesus. Ibrani 10 ayat 7. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Yesus bilang melakukan kehendak Bapa. Dia jadi turun ke dunia ini ya. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah, karena kehendak Yesus, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Karena Yesus mau mempersembahkan tubuhnya jadi anak domba Bapa, maka kita ini
yang sudah terima Yesus, oleh karena darah Tuhan Yesus tercurah bagi kita, kita sudah diperdamaikan dengan Bapa di surga, maka kita ini dikuduskan oleh darah Yesus. Cuma darah yang satu, yang langka, yang bukan berasal dari suami istri, tapi yang berasal dari Bapa. Itu kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Ya, tetapi dalam perjalanan kehidupan kita ikut Tuhan ini, kita akan terus-menerus dimurnikan. Kita tahu hati kita nggak bagus. Kita punya sifat dasar dosa. Orang percaya itu punya sifat dasar dua. Sifat dasar dosa seringkali menyeret kita seperti khotbah Selasa, Miss Ina bilang. Sifat dasar dosa ini kalau kita terus pelihara gitu ya, menyeret kita terus kepada hal-hal yang bukan dari Tuhan. Karena sifat dasar dosa kita ini dari Adam dan Hawa, dari dosa asal ya, dari dosa asal. Tapi Yesus memberikan kepada kita adalah sifat dasar, benih Yesus ada di kita. Benih Yesus ada di dalam kita, mestinya kita tidak bisa berbuat dosa. Makanya dikatakan dalam 1 Yohanes berapa ayat 9 gitu ya. Jika kita berdosa itu kita tinggal ngaku dosa. Jadi ayat itu untuk orang yang sudah percaya. Tapi kalau kita ngaku kita tidak berdosa, kita bohong. Karena sebenarnya kita masih bisa berdosa ya. Ingat ya, ada bedanya ya. Nah, kalau kita sudah kenal Tuhan, maka kita tahu tujuan dari semua proses pembentukan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kan Tuhan itu maha tahu. Kalau saya keadaannya seperti ini, Tuhan tahu. Tuhan, tapi saya tuh udah berlama-lama Tuhan sampai sudah putus asa. Kemarin saya ketemu sama seseorang. Tante, saya juga kadang-kadang sudah putus asa sama sekali. Saya sampai sedih sekali dengernya gitu. Tak bayangin, iya ya. Kalau saya jadi dia, saya nggak kuat gitu. Memang Tuhan sudah naker gitu ya. Nah, kalau kita tahu dalam proses pembentukan kita tidak mau lagi, kita nih kehilangan. Karena kita pengennya enak. Orang kalau dibentuk tuh nggak enak, gesekan, nggak enak. Tetapi kalau kita tahu semua mendatangkan kebaikan, kita tetap bertahan, tetap ikut ada di jalurnya Tuhan ya. Nah, kita harus punya bayangan, kita harus punya gambaran bahwa tanah perjanjian itu seperti yang Tuhan katakan, tanah yang subur, penuh susu dan madu, berkelimpahan. Kita harus punya bayangan itu. Jadi sesuatu yang lama yang kita mau tinggalkan, sebelum kita meninggalkan ini, kita harus tahu yang gambaran baru yang lebih baik, yang lebih bagus. Misalnya orang yang terikat narkoba. Nah, dia pengen bebas. Ketika dia pengen bebas, dia itu ngelihat harus punya gambaran yang baik. Kalau saya lepas ini, sesuatu yang lebih baik dan terbaik akan saya terima. Jadi dia berani. Kalau cuma bayangan aja, nanti kalau jatuh lagi gimana? Nanti kalau saya jatuh lagi nanti gimana? Nah, itu nggak punya bayangan. Tetapi kalau dia punya bayangan, punya gambaran, saya punya gambaran, bayangannya gambaran yang lebih baik. Dan yang di sana menjamin, yang ngajak kita ini menjamin. Yesus bilang, mari kepadaku, kamu letih lesu dengan semua hal-hal yang di dunia, datang kepadaku. Yesus akan berikan kelegaan. Yesus akan berikan damai sejahtera. Dia yang punya damai, Jehovah Shalom. Jadi kita tahu, oh yang ngajak kita itu punya kepastian, punya jaminan. Asal kita mau. Jadi jangan pernah tinggalkan apa yang Tuhan kasih kepada kita ya. Nah, kalau kita lihat lagi ya dalam hal ini. Dunia bilang tahun kegelapan. Dunia nih yang bilang tahun kegelapan. Tetapi buat anak-anak Tuhan, tapi buat orang yang sudah percaya Tuhan,
Kita punya gambaran-gambaran baru yang begitu baik di tahun ini. Kalau kita percaya, kita tahu itu suatu kepastian adalah tahun penggenapan janji-janji Tuhan. Lawatan pasti harus terjadi. Tidak bisa ditunda oleh manusia, tidak bisa ditunda oleh kekuatan dan kuasa apapun. Tuhan yang maha kuasa, yang memiliki segala sesuatu, yang sanggup memberikan kekuatan dan sanggup mereka-rekakan agar lawatan tetap harus terjadi, ya pasti. Sekarang penggenapan daripada firman sedang digenapi, saudara. Kalau saudara lihat satu persatu sedang digenapi dan terus akan digenapi, ya. Jadi kita harus punya gambaran-gambaran yang baik, yang begitu baik tentang keselamatan dan ikut Yesus, sehingga mau tidak mau kita mau meninggalkan semua tabiat lama kita yang sifat dosa kita yang kotor, ya. Di dalam perjalanan kita di padang gurun, di dunia ini, kita butuh siapa? Butuh Tuhan Yesus, butuh pelita, butuh firman, butuh saudara. Dan kita tahu kitanya domba-dombanya, dan Tuhan Yesus itu adalah firman hidup yang mengembalakan kita. Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat 9, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Kita tahu di Mazmur 23, betapa enaknya kalau kita tidur di padang rumput dengan langit terbuka, dengan open air, dengan udaranya enak, aduh enak. Tertidurlah, apalagi rumputnya bersih. Bayangin saudara, yang bisa bawa cuma Tuhan Yesus, ya. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat ini kata akulah pintu, jalannya tuh cuma aku, kata Yesus, ya. Barang siapa masuk melalui Yesus, jadi cuma satu masuknya melalui Yesus, bukan nama yang lain. Bukan nama yang lain, tidak ada nama yang lain kecuali nama Yesus. Kamu masuk, kamu keluar, kamu ketemunya padang rumput. Jadi kita jangan membayangkannya, oh nanti saya kaya, nanti saya berkelimpahan, saya punya rumah enak, saya punya toko gede. Jangan bayangin itu. Hati nomor satu. Orang kaya belum tentu hatinya bisa damai juga. Kelikon. Hati itu yang enggak ada duanya. Cuma Yesus yang sanggup berikan damai sejahtera. Coba aja kalau saya kalau mau tidur tiba-tiba tiang, mikir sesuatu. Ya, mikirnya pertama kali bukan mikir itu. Mikir ya mungkin mikir, aduh besok bawain firman gitu ya, Mas, mikir itu. Tapi nantinya tuh ngeblasar gitu tuh, langsung hati deg-degan, susah tidur, saudara, insomnia gitu. Tapi sekarang kita tahu, cuma Yesus yang kasih damai. Bagi saya dari kecil saya cuma mikir ini satu, damailah. Jadi kalau lihat sesuatu yang huru-hara, lebih baik menjauh, lebih baik menjauh gitu ya. Ya, jadi kita harus tahu kita butuh Yesus, kita butuh pintu itu, ya. Tuhan kan rindu membawa kita masuk ke dalam tanah perjanjian, ya, dalam tanah perjanjian. Di dalam padang gurun, sifat-sifat binatang saya paling ingat loh. Sir Steve pernah khotbah tentang kita masuk ke tanah perjanjian, banyak binatang-binatang kan, spirit-spirit binatang itu dipelajari saudara. Karena kita masuk tanah perjanjian masih harus mengalahkan yang ada di sana. Dikalahkan, baru kita bisa nikmati. Jadi jangan enak-enak aja sekedar selamat. Jangan saudara, jadilah pasukan Tuhan untuk bisa menikmati tanah perjanjian. Kita harus berjuang. Seperti misalnya gini ya. Misalnya begini. Bapa waktu menciptakan segala sesuatu, ya, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menciptakan segala sesuatu. Ini baik, sungguh baik dan amat baik. Jatuhlah manusia pertama dalam dosa.
dirusak semuanya. Jatuh jadi manusia, semuanya jatuh dalam sifat dasar dosa. Rusak, termasuk tanah juga rusak. Tuhan tidak pernah mengutuk manusia ciptaannya, tidak pernah. Tapi Tuhan mengutuk tanah. Tuhan mengutuk ular. Mengutuk si ular itu kan, kamu akan hidup makan dari debu tanah seumur hidupmu. Nah, manusia ini gini ya, pokoknya banyak lah. Manusia tidak dikutuk sama Tuhan. Nah, sekarang kalau kita sudah diperdamaikan, kita yang percaya, orang percaya, diperdamaikan oleh Yesus dengan Allah Bapa. Hubungan kita dengan Bapa dipulihkan. Lalu kita terus diam-diam aja. Orang percaya diam-diam aja. Jangan. Saudara-saudara yang sudah diperdamaikan, saudara-saudara semua adalah pelayan-pelayan pendamaian. Saudara harus bisa mendamaikan rumah tangga saudara, tanah saudara. Maksudnya tanah tuh jalan di mana, lingkungan di mana kita tinggal, itu harus bisa diperdamaikan. Kota, bangsa, kitalah pelayan-pelayan pendamaian. Yesus sudah menyerahkan kepada kita kepercayaan untuk kita bisa mendamaikan, untuk kita bisa mendamaikan. Kalau orang yang nggak ngerti apa itu doa-doa, semua sudah ditanggung sama Yesus. Ya memang semua sudah ditanggung sama Yesus, tapi kitanya enak-enak gitu. Enggak bisa, ada tanggung jawab. Yesus memanggil kita ada tanggung jawab. Harus apa yang kita lakukan, kita harus lakukan ya. Jadi seperti itu, kita harus jadi pelayan-pelayan pendamaian yang dapat memulihkan juga ya. Nah sekarang kalau kita tahu bahwa untuk masuk tanah perjanjian kita harus memiliki roh yang berbeda, different spirit ya. Harus punya roh yang beda ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya, kesimpulannya nih, cara kita melihat itu sebenarnya tergantung dari siapa? Dari awak dewek, dari kita sendiri. Ya enggak? Tergantung dari kita sendiri. Bagaimana kita melihat diri kita? Saya ngaku saudara, saya juga kalau lihat diri sendiri, pasti gitu. Nah ini nih harus dirubah. Nah itu ayo kita sama-sama belajar merubah, sama-sama berjuang. Belajar berjuang untuk memiliki spirit yang berbeda, minta anugerah dari Tuhan. Itu saja yang saya bisa bagikan. Semua mari berjuang lewat pintu yang sempit. Terima kasih. Saya kira cukup jelas apa yang disampaikan, walaupun dengan kata-kata yang sederhana, tapi kita tahu bahwa intinya adalah Yesus adalah satu-satunya pintu. Tidak ada pintu lain yang membawa kita masuk di dalam kenikmatan, kelimpahan, dan juga keselamatan sampai selama-lamanya. Hanya melalui Yesus Kristus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ikut Yesus. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau, kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh melakukan semua karena Engkau memberi kesempatan buat kami. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau yang menyerahkan Yesus Kristus sebagai suatu jalan, sebagai suatu pintu untuk kami boleh memanggil Engkau sebagai Bapa. Terima kasih untuk semua rancangan-Mu yang amat mulia di dalam kehidupan kami, di dalam dunia ini. Sekalipun kami masih ada di dalam dunia ini Tuhan, buat kami merasakan surga menyentuh bumi, sehingga kami boleh merasakan akan apa yang ada di dalam surga, kami boleh nikmati selama kami masih ada di dalam dunia ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Bapak, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk Bapak Presiden kami. Beri kekuatan kesehatan yang sempurna Tuhan.
karena hampir tiap hari dari pagi sampai malam melakukan suatu tugasnya Tuhan, baik di dalam kota maupun di luar kota, dan baik di Pulau Jawa maupun di pulau-pulau lain. Tuhan, Engkau tahu bahwa pekerjaannya tidak sedikit Tuhan. Oleh karena itu beri kekuatan kesehatan yang berasal daripadamu. Kami berdoa berikan hikmat-Mu Tuhan, berikan kepandaian-Mu Tuhan, untuk benar-benar Bapak Presiden kami mengalami sesuatu pikiran, jiwa yang prima yang daripadamu. Kami berdoa pada saat ini juga untuk semua jajaran pemerintah untuk tidak memusuhi, tapi bahkan mendukung akan segala sesuatunya, sehingga semua rencanamu atas Indonesia menjadi kenyataan. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa untuk pulau-pulau di seluruh Indonesia Tuhan. Kami minta jiwa-jiwa, kami minta lawatan-Mu turun atas pulau-pulau di seluruh Indonesia ini. Karena kami tahu kami ditentukan untuk mendamaikan. Kami ditentukan untuk menjadi pemberita daripada kebenaran itu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami minta jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan. Kami minta tuaian jiwa-jiwa di pulau-pulau, baik dimanapun juga pulau itu ada. Kami minta lawatan-Mu terjadi di atas pulau-pulau itu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk keadaan cuaca, untuk musibah-musibah yang mau tidak mau terjadi. Kami minta di dalam nama-Mu, beri belas kasihan-Mu Tuhan atas bangsa kami, sehingga tidak akan terjadi sesuatu yang membahayakan, baik virus yang ada maupun apapun bencana alam. Kami minta Engkau yang mengendalikan semuanya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dan saat ini kami berdoa ya Bapak, kami mau menerima daya tahan tubuh yang dari surga. Kami tahu Tuhan, daya tahan tubuh di dunia ini tidak dapat mempertahankan kesehatan kami. Tetapi kesehatan yang dari surga, itulah yang akan menjamin kami mendapatkan kekuatan kesehatan yang daripadamu. Berikan kepada kami Tuhan dimanapun kami berada. Kami terima kekuatan kesehatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk semuanya. Kami menyerahkan akan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami Tuhan. Biarlah mata kami juga, telinga kami juga diurapi untuk kami boleh berdengar-dengaran dan melihat seperti yang Engkau mau. Biarlah bibir mulut kami dijagai dalam hidup kami untuk berkata-kata yang positif. Hati kami dijagai untuk tidak memasukkan perkara-perkara yang membuat kejatuhan dalam hidup kami. Semua keraguan-raguan kami dipatahkan. Semua roh ketidakpercayaan kami dipatahkan. Bapak, hari ini kami mengurapi tangan kami. Biarlah tangan kami hari ini melakukan semua pekerjaan, dan apa yang kami kerjakan bersama Engkau Tuhan pasti berhasil. Tidak ada sesuatu pekerjaan kalau kami mengikut sertakan Engkau menjadi gagal. Tapi kami sangat percaya bersama-Mu kami melakukan perkara-perkara yang ajaib. Bapak, ini kaki kami, biar kaki kami ini berjalan yang Engkau tentukan hari ini kami berjalan. Kemanapun kami pergi, biarlah kaki kami yang ada pelitanya ini Tuhan berjalan menurut jalan yang Kau tentukan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami pulang dari tempat ini, kami tahu, kami sudah tahu apa yang harus kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.